Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'buduhu mukhlishina lahuddin hatta ya'tikumul yaqin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah hari ini, saya selaku khatib mengajak kepada semua yang hadir di Masjid Nurul Hidayah ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan laksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, dan selalu berusaha untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti halnya pertanyaannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak melakukan beribadah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka jadilah kita ini hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Hadirin, saat ini jamaah haji dari Indonesia dan dari seluruh dunia sebagian besar sudah berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Kita doakan mereka semoga jerih payah menabung uang, mereka susah payah menunaikan rukun Islam yang kelima ini, dan bersabar menunggu keberangkatan sampai puluhan tahun, ada yang 15 tahun. Semoga Allah beri pahala kebaikan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya dan pada hakikatnya mereka rela mengantri sampai berpuluhan tahun karena ada penyemangat, karena ada motivasi yang mereka harapkan untuk diraih, untuk dicapai, yaitu yang pertama karena cita-cita ingin menyempurnakan rukun Islam. Haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Maka orang yang ada rezeki, ada kemampuan, berangkat haji. Ada kesiapan, ada waktu, berangkat. Jangan sampai kita lalaikan. Pertama, mereka ada keinginan. Sesuatu itu kalau ada keinginan, ada cita-cita, maka Allah mudahkan. Semangat berhaji ini lahir dengan berkeyakinan bahwa saya atau kami, kita berkeyakinan bahwa setiap diri kita ingin menyempurnakan, ingin sempurnakan rukun Islam. Sebagai Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Ketika kita memiliki semangat, maka apapun yang kita lakukan akan terasa ringan dan mudah. Terlebih lagi apabila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala daya dan upaya serta ikhtiar untuk menggapai cita-cita tersebut. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.
Quran surah Al-Imran ayat 159. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka ada semangat, yaitu yang menjadi penyemangat atau motivasi orang berhaji adalah anggapan dan pemahaman bahwa haji adalah jihad. Orang yang berangkat haji ini sama dengan jihad. Dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji berarti sama saja dengan dipanggil untuk berjihad. Karena pada hakikatnya haji adalah jihad. Maka jumhur ulama berpendapat bahwa ibadah haji adalah jihad. Dan tidak selayaknya memaknai jihad itu hanya perang, megang senjata, tidak. Turun ke medan tempur, bukan hanya situ, bukan hanya itu aja. Akan tetapi haji itu juga dimaknai jihad. Bahkan belajar mengendalikan hawa nafsu pun dinilai disamakan dengan jihad. Belajar menuntut ilmu agama sungguh-sungguh pun itu disebut jihad fisabilillah. Dakwah disebut juga jihad fisabilillah. Mengapa haji dikategorikan sebagai jihad? Karena dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat ibadah dengan harta, lalu menggunakannya fisik. Karena ibadah haji 95% adalah ibadah fisik. Kemudian jiwa juga dikorbankan selama melaksanakan ibadah haji, sehingga muncul istilah pengorbanan harta, jiwa dan raga. Itulah makna haji sama dengan jihad. Sebagian ulama berkata, aku melihat dan memperhatikan amalan dalam sholat terdapat jihad dengan badan, tidak dengan harta. Kemudian ibadah puasa dengan badan dan jiwa, namun tidak dengan harta. Amalan zakat hanya dengan harta. Akan tetapi amal haji semua yang terkumpul, yaitu dengan badan, dengan harta, dengan jiwa. Makanya haji ini sama dengan jihad. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya tentang amalia yang paling utama, yang paling afdal. Sayyidah Aisyah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nara jihad afdal al-amal, afala nujahid? Qal la, lakin afdal al-jihad hajjun mabrur. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal, paling utama. Apakah berarti kami harus berjihad? Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Jawaban Nabi adalah haji mabrur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladhu ummuh." Siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata yang tidak pantas selama di haji itu, mulutnya dijaga, tidak pernah ngomong kotor, dan tidak berbuat kefasikan, tidak berbuat maksiat, maka dia pulang ke negerinya, selesai dari haji dia pulang, maka sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya, dosa-dosanya diampunkan bersih seperti dia lahir daripada rahim ibunya. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keafdalan ibadah haji. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga, penyemangat orang yang berangkat haji untuk kita semua juga. Yang ketiga, yang memberikan semangat orang berhaji adalah karena ingin mencontoh keteladanan bertauhidnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Panggilan untuk berhaji sangat sama dengan perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, seperti hanya tentang pelaksanaan sa'i, pulang pergi antara bukit Safa Marwah, bukit Safa Marwah. Ini adalah tapak dilas ibunda Hajar
yang berjuang mencari setitik air untuk diminumkan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang waktu itu masih kecil. Lalu kegiatan di Jamarat atau melempar jumroh, ini usta dan ula adalah tampak jelas pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengorbankan anaknya itu Ismail alaihissalam. Waktu mau disembelih itu, lalu datanglah godaan syaitan dan Ibrahim melempari setan itu dengan batu. Ketika setan datang, bilang mau korban ke anaknya ini karena perintah Allah, maka datanglah setan, jangan kamu ini. Maka dilemparlah batu oleh Nabi Ibrahim setan itu. Maka ada namanya lempar jumroh. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, kerinduan berhaji adalah sebuah keniscayaan, keniscayaan, keyakinan bagi keimanan kita. Inilah kerinduan yang harus tetap terjaga. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa berangkat haji ini pada hakikatnya bukan karena dia banyak hartanya, bukan karena dia banyak duitnya, tidak. Ada yang tukang bubur berangkat naik haji. Ada tukang beca berangkat umroh. Ada yang tukang sepatu berangkat haji. Berangkat haji, umroh ini murni panggilan dari Allah. Kalau kita ada kesungguhan dari hati, ada niat yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti panggil kita. Sekarang pertanyaan kita dalam diri kita, apakah kita ada niat untuk berangkat haji? Apakah kita ada niat untuk berangkat umroh? Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu ada niat yang kuat, maka pertolongan Allah akan datang. Innama tati'u ala nusra ala qadri niyyah. Dalam hadis lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya sejauh mana niat baik dia kuat. Kalau dia niatnya kuat sungguh-sungguh, datang kemudahan, datang pertolongan Allah. Seperti juga orang yang bujang lama belum nikah, niat untuk nikah, dimudahkan jalan, dimudahkan. Allah gerakkan dia, dimudahkan untuk kerja, dimudahkan untuk nabung. Niat yang kuat. Sekarang dimulai dari kita, niat yang kuat, sehingga ada jalan. Allah beri jalan kemudahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang bisa berangkat haji, umroh, ini semua murni pertolongan Allah. Kalau mereka tidak ditolong Allah, tidak akan berangkat. Berapa banyak orang yang harta yang banyak, kedudukan yang banyak, tapi tidak bisa berangkat. Tidak bisa berangkat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sempurnakan rukun Islam kita. Rukun Islam ini ada 5. Yang pertama syahadat, alhamdulillah kita sudah syahadat semua. Yang kedua menegakkan sholat 5 waktu, insyaallah kita sholat 5 waktu. Yang ketiga yaitu puasa, insyaallah kita sudah puasa Ramadan. Yang keempat bayar zakat, insyaallah bayar zakat semua. Yang kelima ini haji bagi yang mampu. Haji ini kita ini insyaallah mampu semua, yakin sama Allah. Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita mata, Allah kasih kita kaki, Allah berikan kesempatan kita untuk ikhtiar. Insyaallah Allah berikan kita juga kemampuan untuk berangkat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah sampai sana Pak, pasti nangis. Masya Allah. Nangis apa? Nangis gembira. Oh ya Allah, begini Rasulullah SAW dulu dakwah. Rasulullah dakwah di Mekah, Rasulullah dakwah di Madinah, siang malam dakwah terus. Maka dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya kaki Rasulullah itu dicat dengan warna merah, maka penuh Mekah Madinah itu dengan catnya Rasulullah tadi, telapak kakinya Rasulullah tadi. Saking Rasulullah dakwah terus. Dan tempat sana itu mustajab. Di Raudhah itu Masya Allah, tempat mustajab. Siapa yang bisa masuk di Raudhah itu pertama surga. Itu doa-doa mustajab. Doa apa aja cepat dikabulkan Allah. Dan ada orang itu yang berangkat umroh, susah masalah ekonominya, datang dia umroh, berangkat ke sana, doa di depan Ka'bah. Doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan ya Allah, pulus ya Allah. Pulus ya, akhirnya Allah berinya rezeki dia. Balik dari umroh, mudah rezeki, lancar.
pekerjaannya lancar. Kalau dia jualan laku semua, teman-teman banyak, masya Allah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita pasangkan niat untuk berangkat haji, untuk memenuhi panggilan Allah, untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Maka guru saya, yaitu Kiai Muhammad Taufikur Mawardi, belum datang. Itu saya gurunya, muridnya Said Muhammad Al-Maliki. Beliau kasih amalan, ini boleh kita amalkan. Baca doa ini, insya Allah kita akan dipanggilkan oleh Allah berangkat sana. Yaitu doanya amalan, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. 12 kali, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Kemudian hajjal bait wa ziyaratul haramain asyarafain wal hajj baitullah 4 kali. Wa ziyaratul haramain asyarafain wal hajj baitullah. Ya Allah, mudahkan saya Allah ziarah haramain. Mudahkan saya Allah berangkat ke Mekah. Ke Asyarafain, ke tempat Madinah, Mekah Madinah, berangkat mudahkan ya Allah saya haji berangkat Mekah Madinah wal haji baitullah, dan haji baitullah. Nah, ini di doa baca setiap sudah salat waktu. Ya Arhamar Rahimin 12 kali. Kemudian Allahumma ziyaratan haramain asyarafain wal haji baitullah 4 kali. Insyaallah berangkat semuanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita niat pasang dalam hati untuk sempurnakan Islam. Dalam diri kita ini harus sempurnakan Islam. Niatkan, jangan sampai saya ini mati sebelum berangkat haji, belum berangkat umroh. Wah, doa kepada Allah, ya Allah berangkatkan ya Allah, berangkatkan, mudahkan ya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar lagi juga kita ini hari Idul Adha. Hari Idul Adha ini hari yang paling baik, amal yang paling afdal pada hari Idul Adha adalah korban. Maka kalau ada niat yang baik, marilah kita korban. Korban kambing, korban sapi. Kalau tidak bisa mampu satu sapi, paling tidak kita uyuran 7 orang. 3 juta, 7 orang, 21, dapatlah sapi. Niatkan niat untuk korban, karena nanti di akhirat kendaraan yang dipakai untuk nyebrang Shiratul Mustaqim yaitu dari kendaraan yang kita buat, yaitu yang kita korbankan ketika di dunia. Kalau dia korbannya kambing, maka kambing itulah akan menjadi kendaraan dia nanti. Kalau dia korban sapi, sapi itulah yang akan menjadi kendaraan. Kalau dia tidak ada korban sama sekali, tergantung amalan dia. Kalau amalannya bagus, baik, amat. Kalau amalannya banyak, kurang, banyaklah dosanya daripada kebaikan. Maka hadirin dirahmati Allah SWT, ada orang itu nyebrangnya itu, oh lah baguslah, kalau nyampak ke bawah, masuklah ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang merangkak, ada yang jadi cepat berjalan, ada yang dia naik kendaraan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita korban. Gunakan harta kita ini untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita ini seumur hidup tidak pernah korban. Sudah 30 tahun hidup di dunia tapi tidak pernah korban. Hartanya ada, kerjaannya sudah tetap, tapi tidak pernah korban. Ini bakhil. Orang bakhil ini sulit ini untuk dapat hidayah. Bakhil, pelit pada dirinya sendiri. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita korban. Jangan menurut hawa nafsu kita semangat semuanya, tapi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala kita sulit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kita, amin. Dan dimudahkan untuk korban, untuk berangkat haji, kemudian untuk berangkat umrah, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ini amalan ini mudah semua, marilah kita ini saling kerja sama satu sama lain. Sama orang Islam itu saling kerjasama. Kerjasama dalam kebaikan. Kita lihat saudara kita yang lagi susah, kita bantu. Jangan kita caci maki, jangan kita hina. Dasar miskin, namun hidupnya susah. Jangan. Siapa yang orang yang menghina seperti itu,
maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia miskin juga. Sekali-kali kita ngomong, dasar susah juga. Nanti Allah balikkan omongan, jadi susah. Maka hati-hati. Karena mulut ini tajam, kata Rasulullah. Mulut itu bahaya. Banyak berapa orang banyak masuk neraka sebab dari mulutnya. Maka para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia ini orang yang soleh, taat, ibadah, tapi ya Rasulullah mulut tidak bagus. Oh, orang ini dalam neraka ya Allah. Karena mulut ini bahaya. Maka lidah ini tidak bertulang, tapi tajam. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kerjasama dalam kebaikan, kita saling mendoakan, saling menjaga perasaan satu sama lain, saling menghormati yang tua, menyayangi yang muda, memuliakan ulama. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah akan datang. Dalam hadis itu, kalau orang sudah saling mencaci maki, maka kekuatan Islam ini akan lemah. Kalau sudah lemah, wah, maka maksiat merajalela, bencana di mana-mana, musibah di mana-mana. Maka marilah kita koreksi diri kita sendiri, bagaimana ada peningkatan, ada perubahan dalam diri kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah. Ini waktu-waktu yang mustajab. Hari Jumat ini waktu yang mustajab. Sayyidul Ayyam. Hari Jumat ini adalah hari pimpinan hari. Maka kita minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena Allah Maha mengabulkan doa. Maka janganlah kita ini tidak mau berdoa. Doa sama Allah, minta sama Allah, minta hidayah, minta ampunan, minta rezeki yang halal, yang diridai oleh Allah, minta keselamatan dunia akhirat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ba'da Jumat ini marilah kita doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال مولانا الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.